Mohon maaf ada gangguan sinyal. Kita lanjutkan pengajian ini. Wa dhahaba akhuruna ila wujubi dzalik bisyar'i dunal aqli li'anna al-aqla law awjaba an-nahya 'anil munkar wa mana'a ghairahu minal qabih la wajaba mithluhu 'ala Allah ta'ala. Jadi pendapat golongan yang lain, pendapat sebagian golongan yang lain mengatakan bahwa wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Kenapa? Karena akal itu seandainya mewajibkan melarang kemungkaran dan mencegah orang lain melakukan hal-hal yang buruk, maka hal ini pun wajib berlaku kepada Allah, gitu. Jadi ini pendapatnya kalangan rasionalis ini dibantah oleh kalangan yang berpegang teguh pada syariat, seperti Mu'tazilah, gitu kan. Mu'tazilah itu nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar dan mencegah orang lain melakukan hal-hal yang buruk itu berdasarkan rasionalitas, pertimbangan rasionalitas. Nah, kalau supremasi atau keputusan tertinggi itu akal, bukan syariat, gitu, maka apa yang diwajibkan oleh akal itu juga diwajibkan kepada Allah. Jadi hal-hal yang diwajibkan oleh akal seperti amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu juga diwajibkan kepada Allah. Makanya karena itu ini tidak mungkin, katanya gitu. Karena supremasi tertinggi itu syariat, gitu. Allah dan Rasulnya, gitu. Nah, kelemahan yang kedua, kalau walamma jaza dan tidak boleh wurudus syar'i, sampainya penjelasan syariat Islam bi iqrari ahli dhimmati, dengan mengikrarkan ahli dhimmah. Ahli dhimmah itu komunitas non muslim yang berdamai dengan orang Islam, ikrar atas alal kufri, terhadap kekafirannya, wa tarkin nakiri, dan meninggalkan pengingkaran alaihim, atas ahli dhimmah. Nah ini, jadi kalau akal yang menjadi pertimbangan tertinggi amar ma'ruf nahi mungkar, katanya, ya maka penjelasan syariat yang mengatakan bahwa gitu ada kafir dhimmi, itu tidak boleh dikatakan demikian, katanya, dan tidak boleh meninggalkan untuk melakukan upaya meluruskan hal-hal yang kurang tepat alaihim, atas ahli dhimmah. Jadi gini, yang perlu dijelaskan gini. Jadi dulu itu ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, gitu. Kalau kafir harbi, ya kan, itu non muslim yang memerangi muslim, gitu kan. Sedangkan kafir dhimmi, ya kan, itu non muslim yang berdamai tapi memberikan jizyah, ya, semacam pajak kepada
negara kepada orang Islam gitu. Nah, tapi konteksnya ini, kenapa ada kafir harbi, ada kafir dhimmi? Itu konteksnya adalah negara-negara yang berperang gitu. Jadi negara yang kondisinya itu berperang, sehingga ada dikotomisasi antara kafir harbi, kafir dhimmi, ada non-muslim yang memerangi, ada non-muslim yang berdamai. Nah, dan negara itu dalam perebutan ideologis ya, bersifat ideologis. Jadi antara muslim dan non-muslim. Nah, berbeda dengan negara-negara yang Islam itu masuk ke negara itu, ke wilayah itu dengan damai, melalui budaya, melalui kesenian, melalui perdagangan, melalui alkulturasi budaya, sehingga berbaur menjadi satu, muslim dan non-muslim, lalu membangun bersama-sama peradaban, membangun negeri, ya kan? Lalu kemudian ternyata, ya contohnya seperti di Indonesia ini, kemudian ada penjajah kolonial ya, VOC, lalu Jepang, Belanda, Jepang yang menjajah Indonesia, dan anak bangsa yang sudah secara kultur itu sudah baik gitu. Artinya tidak ada perperangan antara muslim dan non-muslim, bahkan antara muslim dan non-muslim ini bersama-sama berjuang melawan penjajahan itu. Nah, lalu kemudian merdeka, sehingga di sini sebenarnya tidak berlaku istilah kafir harbi, kafir dhimmi, karena kalau di Indonesia ini kan masuk Islam bukan untuk ekspansi, terjadi peperangan dengan non-muslim gitu kan, itu tidak, tapi masuk ke Indonesia itu melalui kultur, budaya, tradisi, melalui perdagangan, persahabatan gitu kan. Nah, makanya itu jadi duduk masalahnya di situ. Nah, di sini ahli dhimmi itu dikatakan ahli dhimmi damai, ada lagi harbi, memerangi gitu, memerangi Islam, Muslim. Ini berarti negara yang dalam keadaan perang, dan perangnya ini ideologis gitu. Perangnya itu antara agama gitu. Nah, sementara Indonesia tidak begitu. Indonesia itu Islam masuk ke Indonesia tidak melalui perang, tidak melalui peperangan, tapi melalui akulturasi budaya. Bahkan kalau Siti Jenar itu kan asimilasi itu. Jadi ada akulturasi, ada asimilasi. Baru-baru ini ada istilahnya kontekstualisasi kan gitu. Jadi beda, jadi tidak ya, ahli dhimmi dan harbi itu tidak relevan kalau dalam konteks Indonesia gitu ya. Nah, kelemahan yang ketiga soal akal ini, li'annal wajibatil uqul, karena sesungguhnya kewajiban rasionalitas, la yajuzu itu tidak boleh, ibtaluha membatalkan terhadap wajibatil uqul bisyar'i dengan syariat. Nah ini, jadi kalau ini maksudnya membantah orang yang mensuperiorkan akal gitu ya. Kalau memang akal yang ditinggikan, maka
konsekuensi rasionalitas itu tidak bisa dibatalkan dengan syariat. Nah ini wa fi wurudis syar'i, dan sedangkan di dalam keterangan-keterangan syariat itu bidzalika dengan kemana rujuknya ini, bidzalika dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dalilun adalah dalil, ada dalil ala annal aqla, sesungguhnya akal, ghairu mujibin, bukanlah sesuatu yang mewajibkan, liingkarihi terhadap mengingkari mungkar. Nah, gitu. Sedangkan katanya dalam penjelasan syariat Islam itu ada dalil yang menyatakan bahwa akal itu bukan sesuatu yang mewajibkan untuk kita mengingkari hal-hal yang mungkar dan memerintahkan hal yang ma'ruf. Jadi ini bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajibnya hanya berdasarkan akal saja. Sedangkan dalam penjelasan syariat Islam, katanya dalam penjelasan syariat itu dikatakan bahwa akal itu bukan sesuatu yang mewajibkan, tapi yang mewajibkan itu adalah Allah, gitu loh. Jadi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu yang mewajibkan adalah Allah, bukan akal. Ini pendapat yang kedua. Fa amma idza kana, maka adapun ketika ada fi tarki inkarihi, dalam meninggalkan mengingkari terhadap mungkar, madorot itu ya bahaya atau kerusakan, lahiqatun yang bertemu, madorot yang bertemu, bimun kirihi, dengan orang yang mengingkari mungkar. Wajaba, maka wajib, inkaruhu, mengingkari mungkar, bil akli, berdasarkan rasionalitas manusia, alal qaulaini, menurut dua qaul, ma'an, secara bersamaan. Nah ini pendapat yang ketiga. Jadi pendapat yang pertama kan Mu'tazilah, yang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu wajibnya itu berdasarkan akal manusia. Yang kedua, pendapat yang kedua, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu wajibnya itu berdasarkan syariat. Nah, kalau yang ketiga, pendapat yang ketiga, nah ketika meninggalkan atau ketika tidak mengingkari hal-hal yang mungkar, itu seseorang mendapatkan madorot, mendapatkan kerugian, kerusakan, gitu kan, ketika dia tidak mengingkari hal-hal yang mungkar, gitu. Maka gitu, mengingkari hal-hal yang mungkar itu berdasarkan akal. Dan pendapat ini adalah pendapat yang menggabungkan kedua pendapat di atas. Jadi gini, kalau Al-Asy'ari itu kan cara pandangnya itu ada dalil nakli, ada dalil akli, gitu kan. Kalau dalil nakli itu berdasarkan tekstualitas doktrin yang ada di dalam Al-Quran hadis, nakli. Dan yang kedua dalil akli, itu dalil yang berdasarkan pertimbangan rasionalitas. Nah ini Al-Asy'ari.
NU. Orang NU itu Al-Asy'ari begitu, Umul Barohin, Khusun Hamidiyah, semua kitab-kitabnya Al-Asy'ari begitu, pertimbangannya dua ini. Nah, di sini pendapat yang ketiga ini, kalau katanya tidak mengingkari hal-hal yang mungkar, itu ternyata madorot, mafsadat, itu menuai keburukan, ya kan? Maka menurut akal pun kita wajib itu mengingkari hal-hal yang mungkar itu. Ya misalkan begini, orang yang berbuat fitnah gitu, ya kan? Fitnah, misalkan hoax gitu, itu kan hal-hal yang mungkar gitu. Memang kalau menurut syariat itu kan ada di dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl gitu. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan, ya. Nah, lalu kemudian berdasarkan rasionalitas, dalil akli, berdasarkan pertimbangan akal, bahwa fitnah dan hoax itu banyak sekali madorotnya, banyak sekali mafsadatnya, merusak gitu ya. Nah, makanya berdasarkan akal pun mengingkari hal-hal yang mungkar seperti fitnah dan hoax itu juga wajib gitu. Jadi ini kolaborasi antara dalil akli dan dalil nakli. Bahkan dengan akal itulah kita dapat menganalisa, dapat menjabarkan maksud fitnah lebih kejam dari membunuh itu berdasarkan rasionalitas, analisa, penelitian, berdasarkan penelitian. Nah, itu kan dengan menggunakan akal, sehingga ada sinergitas antara akli dan nakli itu. Fa'amma in lahiqo, maka adapun ketika bertemu al-munkiro terhadap orang yang mengingkari, apa yang bertemu, madorotun, ya kan? Sesuatu yang membahayakan, min inkarihi, dari mengingkarinya mungkir, ya kan? Walam talhaquhu, dan ternyata madorot itu tidak menjatuhkan, tidak bertemu terhadap mungkir, min kafihi, dari mencegah madorot, dari mencegahnya mungkir, wa ikrorihi, dan memantapkannya atau mengikrarkannya mungkir, ia lam yajib, maka tidak wajib, alaihi, atas mungkir, al inkaru, ingkar, bil akli, dengan akal, wala bisyar'i, dan juga tidak dengan syariat. Nah ini. Jadi ketika madorot, ya kan, madorot, jadi hal-hal yang membahayakan itu jatuh ya, menimpa kepada orang yang mengingkari itu, mengingkari hal-hal yang mungkar, ya kan, dan ya kan, ternyata madorot itu tidak jatuh atau tidak menimpa kepada mungkir, kepada orang yang mengingkari itu, karena dia sudah mencegah, gitu kan, mencegah dari hal-hal yang mungkar, gitu, dan komitmen bahwa dia tidak mau melakukan hal-hal yang mungkar, gitu. Ya maka mengingkari hal-hal yang mungkar bagi orang yang demikian ya tidak wajib, baik menurut akal dan juga tidak wajib menurut syariat. Jadi gini,
uh, kalau kita sudah tahu gitu ya bahwa hal-hal yang mungkar itu madorot gitu kan, merusak, merugikan diri dan orang lain, lalu berbahaya gitu, sudah tahu nih, ya kan. Lalu kita itu komitmen untuk tidak, untuk mencegah dari hal-hal yang mungkar, gitu kan. Punya prinsip tidak mau melakukan hal-hal yang mungkar gitu, sehingga kita tidak tertimpa madorot gitu. Ya maka bagi kita atau bagi orang-orang yang seperti itu ya, baik menurut akal maupun menurut syariat, itu tidak wajib lagi untuk mengingkari hal-hal yang mungkar, karena di dalam dirinya sudah punya komitmen untuk meninggalkan hal yang mungkar gitu, sehingga dia tidak tertimpa efek negatif dari kemungkaran gitu. Jadi bagi orang-orang yang seperti itu ya tidak, lam yajib al-inkar bil aqli wala bisyar'i gitu. Jadi tidak wajib baik menurut akal dan juga tidak wajib menurut syariat. Nah ini menarik ini. Jadi artinya bagi orang yang punya komitmen tinggi, mencegah dirinya untuk tidak melakukan kemungkaran, sehingga dia tidak tertimpa madorot efek dari kemungkaran itu, ya dia tidak wajib mengingkari hal yang mungkar itu baik dengan akal maupun dengan syariat. Menarik sekali ya ini. Amal aqlu, adapun akal, fali annahu itu maka karena sesungguhnya akal, yamna'u itu akal mencegah. Nah ini min iztilabil madari, dari mengambil hal-hal yang madarat, hal-hal yang merugikan, merusak, allati yang la yuwaziha, yang tidak sepadan, tidak sebanding terhadap mador itu, naf'un, kemanfaatan. Menarik ini. Amal aqlu fali annahu yamna'u min iztilabil mador allati la yuwaziha naf'un. Akal itu akan mencegah, katanya, akan emoh, akan melarang mengambil madarat, mengambil hal-hal yang membahayakan yang tidak sebanding dengan kemanfaatannya. Jadi akal itu kan cara kerjanya madarat, manfaat gitu kan, maslahat, madarat, mafsadat, madarat kan gitu ya. Madarat manfaat ya kan, mafsadat maslahat kan gitu. Jadi apakah sesuatu ini madarat, merugikan, membahayakan, ataukah manfaat gitu. Nah akal manusia itu katanya pasti akan melarang mengambil madarat yang tidak sebanding dengan kemanfaatannya. Jadi ini sama dengan kaidah fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, itu kan. Jadi mencegah kemafsadatan itu harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Jadi akal pun demikian. Kalau mafsadat itu lebih besar atau tidak sebanding dengan kemanfaatannya, pasti akal akan melarangnya.
Wa amma syar'u, nah adapun menurut syariat faqad rawa, itu sungguh meriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi, ankir, ingkarilah kamu al-mungkaro, terhadap hal-hal yang mungkar, biyadika, dengan tanganmu, fa in lam tastati', maka ketika kamu tidak mampu mengingkari dengan tangan, fa bilisanika, maka mengingkarinya dengan mulutmu. Fa illam tastati, kemudian kalau kamu tidak mampu dengan mulutmu, fa biqalbika, maka dengan hatimu. Wa dzalika, nah ini kalau di sini rujuknya ke qalb. Adapun qalb maksudnya merubah mengingkari dengan hati, itu ad'aful iman, itu lebih lemah-lemahnya iman. Ya, jadi ini redaksinya agak beda dengan teks hadis yang populer ya. Kalau hadis yang populer itu kan man ro'a munkaron, ya kan, mungkar fal yughayyir, ya kan gitu, biyadi, fa illam yastati fal yughayyir bahasanya. Tapi kalau di sini ankir, jadi ingkarilah kamu, bukan rubahlah kamu, gitu. Ya, jadi kalau mengingkari hal-hal yang mungkar dengan tanganmu, kalau tidak mampu dengan lidahmu, kalau tidak mampu dengan hatimu, sesungguhnya mengingkari dengan hati itu lebih lemah-lemahnya iman, kayak gitu. Ini kalau dalam kitab ini ya. Fa in aroda, maka ketika seseorang itu menghendaki al-iqdama, mendatangi, alal inkari, terhadap mengingkari, ma'aluhuqil madharati, serta mendapatkan madharat, mendapatkan bahaya, bihi, dengan man, nadharun, maka orang itu harus berpikir. Jadi ketika seseorang itu ingin melakukan nahi mungkar gitu, ya kan, tapi dia dengan melakukan nahi mungkar itu dia akan mendapatkan madharat gitu, dengan terancam nyawanya misalkan, atau madharat yang lain gitu. Bagaimana? Nadharun, maka itu harus dia harus berpikir gitu. Apa yang dipikirkan? Fa in lam yakun, nah ini. Fa in lam yakun, maka ketika tidak ada idharun nakiri, tampaknya keingkaran, ya kan, mimma, itu bagian dari sesuatu, yata'allaqu, yang ma itu berhubungan, bi'i'zazi dinillahi, dengan mengagungkan atau meluhurkan agama Allah, wala, dan tidak, idharu kalimatil haqqi, untuk melahirkan atau menjelaskan, mempopulerkan kalimat yang benar, ya falam yajib, maka tidak wajib, alaihi, atas man,
an-nakiru mengingkari. Idza khosya, ketika man itu takut, bi ghalibid doni, dengan dugaan yang sangat kuat, takut terhadap apa? Talafan, terhadap kerusakan, au dororon, atau madorot. Walam yuhsin, dan tidak baik, minhu dari man an-nakiru mengingkari, aidon juga. Aidon. Jadi gini, kalau ingin menegakkan nahi mungkar, ya kan, mencegah yang mungkar, tapi dia takut tertimpa madorot, mafsadat, maka yang pertama yang harus dilihat adalah ketika nahi mungkar itu, ya kan, ketika mengingkari hal yang mungkar itu tidak ada kaitannya dengan i'zazi dinillah, tidak ada kaitannya dengan mengagungkan agama Allah, dan tidak ada kaitannya dengan menegakkan kalimatul haq, menegakkan kalimat yang benar, ya maka orang itu tidak wajib mengingkari, tidak wajib melakukan nahi mungkar ketika dia punya dugaan yang sangat kuat, takut kalau dia melakukan nahi mungkar itu justru menuai kerusakan dan madorot. Dan ini tidak baik bagi orang itu untuk melakukan nahi mungkar. Itu. Jadi kalau nahi mungkar itu tidak ada kaitannya, gitu kan, dengan mengagungkan agama Allah, dan tidak ada kaitannya dengan kalimatul haq, pada saat itu juga dia takut akan tertimpa kerusakan dan madorot, ya maka bagi orang yang semacam ini ya tidak wajib untuk mengingkari hal-hal yang mungkar. Artinya mengingkari itu mencegah hal-hal yang mungkar. Wa in kana, dan ketika ada, fi idharin nakiri, dalam menjelaskan sikap pengingkaran terhadap hal-hal yang mungkar, i'zaju dinillahi, memuliakan agama Allah Ta'ala, mahalur Allah, wa idharu kalimatil haqqi, dan menjelaskan dan memunculkan kalimatul haq, kalimat yang benar, hasuna, maka bagus, minhu dari man an-nakiru, mengingkari hal-hal yang mungkar, ma'a khosyatil idrari, meskipun dia punya rasa takut akan tertimpa idror, madorot, wa talafi, dan kerusakan dirinya. Wa in lam yujib, meskipun pengingkaran itu tidak wajib, alaihi, atas man, idza kana, ketika ada al-ghordu, tujuan, qad yahsulu, terkadang al-ghord itu berhasil, lahu, bagi man, bin nakiri, dengan mengingkari kemungkaran, wa in intasoro, meskipun man itu harus mendapatkan pertolongan, atau artinya kalah gitu, au qutila, ataupun orang itu terbunuh atau dibunuh. Nah ini, jadi kalau yang tadi itu kan kalau nahi mungkarnya itu tidak ada kaitannya dengan memuliakan agama Allah, dan tidak ada kaitannya dengan menegakkan kalimatul haq,
ya kan? Tapi dia takut justru dengan nahi mungkar dia akan menuai kerusakan dan madorot, maka orang itu tidak wajib dan tidak baik, tidak bagus untuk melakukan nahi mungkar. Tapi kalau kaitannya nahi mungkar itu kaitannya dengan memuliakan agama Allah dan menegakkan kalimatul haq, kalimat kebenaran, nah maka dia bagus nahi mungkar, melakukan nahi mungkar, meskipun ya kan dia punya rasa takut akan tertimpa madorot dan kerusakan, ya kan. Tapi tidak wajib, itu tidak wajib ketika tujuan dengan pengingkaran itu terkadang berhasil, itu kan, meskipun dia kalah ataupun terbunuh. Jadi gini, kalau dia takut madorotnya besar atau kerusakan yang akan menimpa dirinya, ya kan. Nah, nahi mungkar untuk memuliakan agama Allah dan menegakkan kalimat hak itu bagus, hasan, meskipun tidak wajib, katanya gitu. Iya, artinya karena boleh jadi gitulah, terkadang dengan mengingkari itu tujuannya berhasil, tapi juga kadang tidak berhasil, gitu. Jadi makanya dalam dakwah itu kan ada komunikasi, ada pendekatan persuasi, ada akulturasi, lalu kemudian pergaulan yang baik, gitu ya. Nah, sehingga tidak melalui konfrontasi. Kalau melalui konfrontasi itu justru akan membahayakan, gitu. Nah, kalau membahayakan ini pada prinsipnya nahi mungkar. Kalau membahayakan, kalau di sini ya, baik itu untuk memuliakan agama Allah ataupun kalimatul haq, itu tidak wajib, gitu. Tidak wajib nahi mungkar itu. Nah, bedanya hanya hasan dan tidak hasan saja. Tuh. Jadi kalau kaitannya dengan memuliakan agama Allah dan menegakkan kalimat hak, itu baik, gitu. Nahi mungkar itu baik, gitu. Tapi tidak wajib. Nah, kalau ya itu tidak berkaitan dengan meluhurkan agama Allah dan kalimat hak. Kalau meskipun kaitannya dengan menegakkan agama Allah, lalu kemudian menegakkan kalimatul haq, meskipun kaitannya dengan itu, tapi kalau nahi mungkar itu dilaksanakan maka madorotnya besar dan nyawanya terancam, itu juga tidak wajib. Hanya hasan, hanya baik saja, baik gitu. Ya baik gitu. Makanya kan Wali Songo itu amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak konfrontasi gitu. Karena Wali Songo dia punya ilmu yang luas bahwa kalau nahi mungkar secara konfrontatif, secara radikal, maka dia akan terancam nyawanya gitu. Nah, sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar kalau ditakutkan akan mengancam nyawa gitu kan, dan madorotnya lebih besar, itu tidak boleh. Itu tidak wajib gitu. Kalau terancam nyawanya. Makanya bagaimana kalimatul haq itu tetap ditegakkan, memuliakan agama itu harus kita terus junjung dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak konfrontatif gitu, tidak radikal. Nah, kalau konfrontatif
itu malah justru di sini itu tidak diwajibkan. Bahkan tidak boleh kalau jelas-jelas akan menimbulkan madarat lebih besar, mengancam nyawa orang yang menegakkan nahi mungkar itu. Wa ala hadzal wajhi, dan dalam aspek ini qala berkata an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhalil a'mali, sesungguhnya sebagian dari lebih utama-utamanya amal, kalimatu haqqin, adalah kalimat hak, kalimat benar, tuqalu, yang diucapkan, inda sultanin, di hadapan sultan, raja, jairin, yang tirani. Jadi sebagian lebih utama-utamanya amal adalah kalimatu haqqin, kalimat yang benar, yang diucapkan di hadapan sultan atau pemerintah atau raja, pemimpin yang tirani itu. Nah, ini juga perlu dijelaskan, ini pun harus kalimatu haqqin loh ya. Jadi kalimat yang benar, bukan kalimat hoak, apalagi kalimat yang fitnah gitu. Ya, afdhalil a'mal itu, ya kan, sebaik-baik amal mengucapkan kalimat benar, itu kan, kritik konstruktif, ya kan, masukan yang baik gitu. Nah, yang disampaikan di hadapan sultan, di hadapan pemerintah, yang jair tapi yang lalim gitu. Fa amma idza kana, maka adapun ketika ada man itu yuqtalu, itu dibunuh qabla husulil ghardi. Nah, ini sebelum berhasilnya tujuan, sampainya tujuan, ya kubiha, maka itu jelek gitu, dianggap jelek, fil akli, dalam pandangan akal, ayata'arradu, yaitu ketika man itu menghadap, merealisasikan, diinkarihi, terhadap mengingkari hal-hal yang mungkar gitu loh. Jadi ketika seseorang itu tujuannya kan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar itu, tapi kok dia sudah terbunuh sebelum berhasil menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya itu buruk sekali gitu ya. Jadi tujuannya kan yang penting kan merubah mentalitas, moralitas, ya kan, umat manusia gitu. Jadi menurut rasionalitas, kalau konfrontatif secara radikal amar ma'ruf nahi mungkarnya, lalu kemudian direspon oleh umat manusia secara radikal juga, dan misinya gagal untuk terjadi perubahan itu, lalu terbunuh, nah itu buruk sekali gitu. Yang terpenting adalah husulil ghard gitu. Jadi berhasilnya misi gitu. Apa misi dari amar ma'ruf nahi mungkar itu? Misi dari amar ma'ruf nahi mungkar itu kan pertama merubah moralitas, dari moralitas yang buruk menjadi moralitas yang baik, ya kan. Kedua, merubah akhlak, etika, nilai-nilai luhur biar baik di masyarakat gitu. Lalu kemudian tentu saja menanamkan nilai-nilai yang islami, yang damai. Nah itu. Nah kalau melupakan tujuan ini, lalu kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan secara konfrontatif,
radikal, maka itu qabih, buruk sekali menurut akal, katanya gitu. Wa kadzalika, dan demikian juga qabih fil aqli, laukana, ketika ada al inkaru, ingkar, yazidu, itu semakin menambah, al manhiya, terhadap orang yang dicegah, ighro'an, bertambah apa? Bertambah berani, bertambah nekat, bi fi'lil mungkari, dengan melakukan hal-hal yang mungkar. Walajjaja, dan sungguh-sungguh fil iksari, dalam apa ya, semakin banyak minhu, dari mungkar. Kubiha, maka dianggap buruk fil akli, di dalam menurut akal, inkaruhu, mengingkari mungkar. Nah ini. Jadi ketika kita melakukan nahi mungkar, itu kan melarang yang mungkar, itu kok justru al-manhi, orang-orang yang dilarangnya itu semakin berani gitu untuk melakukan hal-hal yang mungkar gitu. Dan bahkan mungkin semakin banyak orang-orang yang berani berterus terang secara terang-terangan melakukan hal-hal yang mungkar gitu. Itu respon, reaksi dari nahi mungkar yang dilakukan secara radikal gitu. Ya maka menurut akal, katanya, nahi mungkar yang semacam itu buruk sekali. Ini menarik sekali ini. Jadi orang-orang yang, ya kan, orang-orang yang melakukan nahi mungkar itu kan kalau secara radikal, secara konfrontatif gitu. Nah, itu pasti akan mendapatkan respon, akan mendapatkan reaksi dari masyarakat, dari umat manusia. Nah, kalau reaksinya itu justru dengan nahi mungkar secara konfrontatif, secara radikal, itu justru semakin nekat orang-orang yang dicegahnya itu, semakin berani melakukan hal-hal yang mungkar, atau bahkan semakin banyak orang-orang yang terang-terangan melakukan hal-hal yang mungkar karena respon dari nahi mungkar yang dilakukan secara radikal itu, ya kan? Maka menurut akal nahi mungkar yang semacam itu buruk, katanya gitu. Jadi artinya ini orang yang dicegah nahi mungkar secara radikal itu responnya jadi ngelunjak gitu. Orang malah tidak simpati gitu kan, tapi malahan justru alih-alih ingin mengurangi kemungkaran, justru karena nahi mungkarnya dilakukan secara radikal, justru semakin subur nahi mungkar itu dilakukan gitu. Orang semakin nekat melakukan kemungkaran gitu. Nah, jadi makanya yang tadi dikatakan, yang terpenting itu adalah husulul ghordi, ya kan? Berhasilnya misi gitu. Kalau nahi mungkar secara radikal itu tidak husulul ghordi, tidak berhasilnya misi perubahan, ya itu buruk gitu. Oke. Wal halatu, adapun keadaan asaniyatu yang kedua, ayyakuna, ada fi'lul mungkari, melakukan aktivitas apa ya, sesuatu yang mungkar, min jama'atin, dari kumpulan, dari
komunitas gitu ya. Qad tadafarat, yang saling tolong menolong, alaihi atas mungkar, wa usbatin dan satu golongan, qad tahazzabat, yang usbah itu berkumpul, wada'at, dan usbah itu mengajak gitu, ilaihi, kepada mungkar. Nah ya, jadi gini, kalau halah al-ula tadi, keadaan yang pertama itu kan kemungkaran yang dilakukan oleh individu-individu sendiri-sendiri gitu. Nah, bagaimana di sini yang kedua ini kemungkaran yang dilakukan secara kolektif gitu, yang dilakukan secara gotong royong gitu. Jadi seperti korupsi berjamaah gitu kan, lalu atau melakukan perampokan secara komplotan banyak orang gitu kan. Nah, itu bagaimana ini? Atau misalkan dalam satu komunitas itu semuanya memang seperti itu. Itu hal-hal yang mungkar itu sudah menjadi bukan hal yang tabu lagi gitu di komunitas itu gitu. Ini bagaimana seperti ini? Faqad ikhtalafa, maka sungguh terjadi perbedaan pendapat, annasu, manusia, maksudnya ulama ini, fi wujubi inkarihi, dalam wajibnya mengingkari mungkar, ala madzahib, atas madhab-madhab, pendapat-pendapat syatta yang berbeda-beda. Jadi kalau satu komunitas, satu gerombolan itu sudah masif melakukan kemungkaran, bahkan saling gotong royong, saling bahu-membahu melakukan kemungkaran itu, saling mengajak melakukan kemungkaran itu, bagaimana? Ulama terjadi perbedaan pendapat tentang wajib atau tidaknya mengingkari kemungkaran pada komunitas tersebut. Nah, faqalat kemudian berpendapat atau berkata, ta'ifatun, satu golongan, min ashabil hadis, dari para ahli hadis, wa ahlil athari, dan ahli athar. Athar itu pendapat, ucapan, dan akhlaknya para sahabat. Mereka berkata apa? La yajibu, tidak wajib, inkaruhu, mengingkari terhadap kemungkaran tersebut. Nah ini, jadi satu pendapat dan satu golongan ini, golongan para ahli hadis dan ahli asar, ahli pandangan dan af'alnya sahabat, perilakunya sahabat, itu berpendapat tidak wajib mengingkarinya. Artinya tidak wajib nahi mungkar kepada golongan yang atau kepada komunitas yang itu sudah komplot, sudah sudah enggak, kemungkaran itu sudah bukan aib lagi kalau di komunitas itu gitu loh. Nah, jadi kan kadang ada kan, misalkan ada komplek atau ada satu wilayah yang di situ, satu daerah yang di situ curanmor semua. Orang-orang daerah situ misalkan sindikat atau saling bahu membahu, jaringan curanmor misalkan.
atau ada lagi di wilayah mana itu yang di situ narkoba misalkan ya, di satu wilayah itu masif saling berjejaring narkobanya itu tentang. Nah, kalau terus ada seseorang hidup di situ gitu, itu dia tidak wajib, itu tidak wajib menegakkan nahi mungkar terhadap komunitas yang melakukan kemungkarannya itu sudah berjejaring, sudah masif, sudah saling tolong menolong gitu. Fal aula, adapun sesuatu yang lebih utama bil insani terhadap manusia, ayakuna ada insan itu kafan, mencegah, mumsikan dan yang mengekang, wa mulaziman dan istiqomah menetap li baitihi pada rumahnya insan, wadi'an dan meninggalkan, ghairu munkirin terhadap selain orang-orang yang mengingkari itu, wala mustafizin dan selain orang-orang yang ya mawas diri. Jadi gini, kalau orang yang hidup di komunitas yang kebanyakan melakukan kemungkaran itu, masif saling tolong menolong, saling berjejaring melakukan kemungkaran itu, seperti soal jaringan narkoba, misalkan jaringan miras gitu, misalkan di daerah itu misalkan ada seorang itu, apa yang dilakukan? Dia tidak wajib katanya menegakkan nahi mungkar, dan dia cukup mencegah bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya gitu loh, dan dia meninggalkan ghairu munkir, jadi meninggalkan orang-orang yang tidak mengingkari itu. Jadi misalkan di satu daerah itu mungkin 50-50 gitu, 50 jaringan narkoba misalkan, 50 atau misalkan jaringan curanmor. Nah, 50-nya lagi itu tidak termasuk jaringan, dia termasuk masyarakat biasa itu. Nah, apa yang dilakukan orang yang hidup di daerah seperti itu? Dia tidak wajib melakukan nahi mungkar secara konfrontatif itu. Cukup bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya untuk mencegah dan mengekang dari hal-hal yang mungkar itu, dan dia melakukan pergaulan pada orang-orang yang sama-sama mengingkari gitu kan, mengingkari hal-hal yang mungkar dan meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang bergumul dengan kemungkaran itu gitu. Jadi karena lagi-lagi nahi mungkar itu harus dipertimbangkan keselamatan diri dan keluarga gitu. Makanya ini tidak wajib nahi mungkar di kalangan yang di situ secara masif kemungkaran berjejaring di situ ya. Nah, waqalat dan berkata ta'ifatun, golongan ukhra yang lain, pendapat golongan yang lain ini, miman dari seseorang, dari yaqulu yang berkata man itu biduhuril muntador,
dengan munculnya muntador, orang yang dinanti-nanti. La yajibu, tidak wajib, inkaruhu, mengingkari mungkar, wa ta'arudud, dan merealisasikan atau menghadap, li izalatihi, terhadap menghilangkan mungkar, illa ayyadharo, kecuali muncul, kecuali tampak, al-mungtadhiro, orang yang dinanti-nanti. Fayatawalla, kemudian man itu menguasai, mengendalikan, inkarohu, terhadap mengingkarinya nahi mungkar, ya, melakukan nahi mungkar al-mungtadhar itu, binafsihi, dengan dirinya man, wayakunu, dan ada nas hina idin, dalam la yajibu inkaruhu itu, a'wanahu, maka man itu menjadi pembantunya. Nah ini, jadi pendapat yang kedua, pendapat yang lain adalah pendapat yang terkait dengan munculnya al-muntadhar. Muntadhar itu Mahdi, al-Mahdi al-Muntadhar, ya kan? Mahdi Muntadhar, Mahdi yang dinanti-nanti. Nah ini perlu sedikit jelaskan. Al-Mahdi al-Muntadhar itu di Sunni ada penjelasan itu, di Syiah juga ada, gitu kan. Nah kalau di Sunni itu Mahdi itu keturunan Hasan. Jadi Nabi itu kan punya cucu Hasan Husain, gitu kan. Nah, Mahdi. Nah, lalu kemudian kalau ahli sunnah meyakini Mahdi al-Muntadhar, Mesia itu, Mahdi yang ditunggu-tunggu kedatangannya, itu dari keturunan Hasan. Tapi kalau Syiah itu dari keturunan Husain, gitu. Karena Husain itulah yang martir di Karbala, gitu kan. Hanya itu saja bedanya. Lalu bedanya lagi dua, kalau Sunni itu Mahdi itu belum lahir. Jadi, dan lahir dari kalangan dzurriyyah Rasulullah itu. Sedangkan kalau Syiah, Mahdi al-Muntadhar itu, Mahdi itu sudah lahir sudah berabad-abad yang lalu. Cuman Mahdi ini gaib, itu gaib, entah di mana gerangan adanya, nanti suatu saat akan muncul lagi, gitu. Hanya itu ya bedanya. Nah pendapat yang kedua ini dalam konteks nahi mungkar itu tidak wajib, katanya. Tidak wajib kalau komunitas masyarakat itu sudah masif melakukan kemungkaran itu, bagi orang itu tidak wajib menegakkan nahi mungkar dan menghilangkan kemungkaran, kecuali al-Muntadhar, ya kan, Mahdi Muntadhar itu sudah muncul. Nah kalau sudah muncul, maka Mahdi itulah yang akan menegakkan nahi mungkar kepada diri manusia, dan semua manusia juga menjadi awannya, ya kan, menjadi pembantu Mahdi Muntadhar dalam menegakkan nahi mungkar. Jadi selama belum muncul al-Muntadhar, Mahdi Muntadhar, maka nahi mungkar itu tidak wajib dilakukan di komunitas yang
kemungkaran itu masif. Itu pendapat kedua ya. Wa qalat, dan berkata ta'ifatun, golongan ukhra yang lain. Nah, ini pendapat yang ketiga nih. Nah, golongan yang lain berpendapat minhum, dan bagian dari ta'ifah ukhra ini al-Asham. Adapun Imam al-Asham. Hatim ini namanya Hatim al-Asham. Apa yang dikatakan? La yajuzu, tidak boleh katanya, linnasi, bagi manusia, inkaruhu, mengingkari hal-hal yang mungkar, illa ayastami'u, kecuali nas itu berjamaah, kecuali nas itu kolektif, berkumpul ala imamin, atas pemimpin adlin yang adil. Fayajibu, maka wajib, alaihi, atas nas al-inkaru, ingkar, maksudnya mengingkari hal-hal yang mungkar, ma'ahu, bersama imam adil. Nah ini. Jadi pendapat yang ketiga mengatakan manusia itu tidak boleh nahi mungkar, gitu, kecuali dia merapat kepada pemimpin yang adil. Maka nahi mungkar itu wajib bagi manusia itu, tapi bersama imam adil ini. Artinya manusia, masyarakat sipil itu, gitu loh. Masyarakat sipil itu tidak boleh main hakim sendiri, gitu loh. Tidak boleh menegakkan nahi mungkar sendiri, kecuali bersama-sama dengan aparat yang punya otoritas, gitu. Nah, kalau dia ke masyarakat sipil itu bersama-sama dengan aparat, nah maka dia wajib melakukan nahi mungkar itu. Jadi ya misalkan ada kemungkaran di mana bisa melaporkan ke aparat, ya bekerja sama dengan aparat gitu, biar aparat menindaklanjuti, dan masyarakat sebagai saksi atau membantu bersama-sama dengan aparat. Nah ini pendapat yang ketiga. Al-Asham, Hatim al-Asham ini menarik. Beliau ini seorang ulama yang alim, yang beliau itu pura-pura tuli, gitu. Pura-pura tuli dengan aib seseorang, pura-pura tuli dengan keburukan, gitu. Jadi Asham ini jadi pada masanya itu kan banyak masyarakatnya konsultasi, gitu. Jadi ada seorang seorang perawan, gitu kan, berkonsultasi konsultasi pada Hatim al-Asham ini tentang masalah haid. Wahai Pak Kiai Hatim, saya punya masalah soal haid, menurut Pak Kiai seperti apa, bla 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 gitu. Di tengah bicara perempuan perawan ini, di tengah bicara dia kentut gitu, gitu. Nah, Pak Kiai Hatim ini pura-pura nggak denger gitu. Coba dengar, saya nggak kedengeran Mbak ngomong apa tadi. Coba dengerin karena kuping saya ini agak jauh pendengarannya gitu. Oh begini Pak Kiai. Nah, akhirnya perawan itu kan punya sangkaan, oh berarti ini tuli, tadi kentut saya bunyi itu nggak kedengaran oleh Pak Kiai Hatim itu.
Itu. Padahal pakai hatim tuh dengar bunyi kentut itu, tapi dia pura-pura nggak dengar, tujuannya agar yang bersangkutan tidak malu, menutupi aib. Jadi pura-pura tidak dengar. Gitu. Makanya Kiai Hatim ini dijuluki Al-Asom, orang yang tuli. Maksudnya itu tuli dari agar demi menjaga agar orang itu tidak malu dengan aibnya gitu. Nah ini pendapatnya Hatim Asom dan teman-temannya ini, jadi bagi masyarakat sipil itu tidak wajib katanya menegakkan nahi mungkar, kecuali masyarakat sipil ini illa ayastami'u ala imamin adil, kecuali bersama-sama dengan imam yang adil, gitu, dengan aparat gitu ya. Nah, waqala, ini 3 pendapat tadi. Waqala, dan berkata jumhurul mutakallimina, jumhur ya, maksudnya sebagian besar ulama ahli kalam, teolog, para teolog gitu. Apa yang dikatakan? Inkaru dzalik. Nah ini, adapun mengingkari kemungkaran, wajibun adalah wajib katanya. Wadaf'u, adapun menolak, anhu dari munkar, lazimun itu niscaya. Wa naf'u itu ya tetap ala syurutihim, tapi sesuai dengan syarat-syaratnya daf'u. Misal diantaranya min wujudi a'wanin, dari wujudnya a'wan itu teman-teman yang menolong, yasluhuna yang patut, a'wan itu lahu kepada daf'u. Fa amma ma'a faqdil a'wan, kalau tidak adanya a'wan, teman-teman yang menolong, fa'alal insani, maka atas manusia itu al-kafu, cukup mencegah gitu. Li'annal wahida, karena sesungguhnya satu orang, qad yuqtalu, itu terkadang dibunuh, wahid itu qabla bulughil ghardi, sebelum tercapainya tujuan. Wadhalika, adapun qad yuqtalu itu qabihun, itu buruk fil akli, menurut akal, ayyu'taradu, yang dihadapi lahu dalika. Jadi gini, pendapat yang keempat ini berarti, pendapat yang keempat, sebagian besar dari para teolog berpendapat bahwa mengingkari sesuatu yang mungkar wajib, gitu kan. Nah, sedangkan menolak kemungkaran itu harus memenuhi syarat. Itu di antaranya itu adanya a'wan. A'wan itu teman-teman yang menolong, yang yasluhuna lahu, yang dapat merealisasikan dengan baik, yang dapat menolong, yang dapat dengan clear gitu ya, bersama-sama merealisasikan penolakan terhadap kemungkaran itu. Nah, kalau sendirian, tanpa ada teman, tanpa ada pertolongan, ya maka bagi manusia itu cukup mencegahnya, tidak perlu menolaknya. Itu artinya mencegah bagi dirinya dan keluarganya. Karena satu orang itu kalau melakukan nahi mungkar itu terkadang bisa terbunuh, mati sebelum qabla bulughil ghardi, sebelum tercapainya tujuan. Jadi misalkan komunitas itu kan sudah masif melakukan kemungkaran, dia sendirian mau melakukan nahi mungkar, nah itu dia bisa terbunuh sebelum
tercapainya tujuan. Dan ini sangat buruk sekali menurut pandangan akal, katanya gitu. Fahadha, maka inilah penjelasan yang dijelaskan di atas. Hukmuma adalah hukum sesuatu akada yang mengokohkan Allah Ta'ala mahalur Allah bihi dengan ma awamirahu terhadap perintah-perintah Allah, wa ayyada dan Allah itu mengukuhkan bihi dengan ma zawajirahu terhadap hal-hal yang dicegah oleh Allah minnal amri dari perintah bil ma'ruf dengan ma'ruf wan nahi dan mencegah anil mungkari dan dari mungkar. Wama dan sesuatu yukhtalafu yang berbeda minal akhwali dari keadaan-keadaan al-amirina orang-orang yang memerintahkan bihi dengan ma wan nahina dan orang-orang yang mencegah anhu dari ma. Ya, jadi ya inilah penjelasan tentang hukum yang Allah tetapkan, yaitu berupa awamirohu, hal-hal yang diperintahkan, dan Allah juga menegaskan tentang hal-hal yang harus dicegah, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu berbeda-beda konteksnya tergantung akhwalil amirin wan nahin. Jadi melihat kondisi orang yang memerintahkan ma'ruf dan kondisi orang yang mencegah dari mungkar itu. Jadi tidak bisa gebyak uyah gitu. Tidak bisa hantam kromo. Jadi harus wa ma yukhtalafu min akhwalil amirina wa nahin ini melihat konteks, latar belakang, kondisi, keadaan orang-orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu prinsipnya, kalau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu akan madorotnya lebih besar, baik madorot dalam pengertian semakin masif, semakin melunjak orang-orang yang melakukan kemungkaran itu karena reaksi terhadap nahi mungkar yang radikal gitu, itu tidak boleh malah. Dan melihat kondisi keamanan diri seseorang. Jadi apakah amar ma'ruf nahi mungkar itu akan membahayakan nyawanya atau tidak. Jangan sampai mati sebelum tercapainya tujuan, yaitu dakwah dan perubahan moralitas serta kesadaran manusia gitu. Tsumma laisa, kemudian tidak ada, yakhlu, sunyi, halun nasi, keadaan manusia, fima, di dalam sesuatu, umiru, yang diperintahkan, bihi, yang diperintahkan nas itu, bihi dengan ma, wanuhu, dan dilarang nas itu anhu dari ma, min fi'lit ta'ati, dari melakukan ketaatan, wajtina bil ma'asi, dari menjauhi kemaksiatan, min arba'ati ahwalin, dari 4 keadaan. Jadi keadaan manusia, ya kan, yang diperintahkan untuk melakukan ma'ruf, ya kan, yang dilarang untuk yang dilarang dari kemungkaran, diperintahkan untuk melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat, itu tidak bisa lepas dari 4 keadaan. Itu ini sistematis sekali ini Al-Mawardi. 4 keadaan.
4 kondisi. Faminhum, nah ini yang pertama, sebagian dari nas itu man, seseorang, yastajibu, yang oke, yaitu merespon baik, ila fi'li ta'ati, menjawab, merespon ila fi'li ta'ati, kepada melakukan ketaatan, wa yakufu, dan seseorang itu mencegah an irtikabil ma'asi, dari melakukan kemaksiatan. Wahada, adapun man yastajibu ini, akmalu ahwali hadati ahli din, ini lebih sempurnanya keadaan orang yang ahli agama. Wa afdhali sifatil muttaqin, dan lebih utama-utamanya sifat-sifatnya orang-orang yang bertakwa. Fahadha, maka adapun inilah man, yastahiqu, itu berhak, man itu jaza al-amilin, balasannya orang-orang yang mengamalkan, wa thawabal muti'ina, dan pahalanya orang-orang yang taat. Jadi keadaan yang pertama adalah orang yang dengan sukacita, gitu kan, melakukan ketaatan dan mencegah kemaksiatan. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang memiliki keadaan yang lebih sempurna atau perfecto, dan termasuk orang yang memiliki sifat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang semacam ini berhak untuk mendapatkan balasan bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya dan mendapatkan pahala orang-orang yang taat. Ya. Warwa, dan meriwayatkan Muhammad bin Abdul Muluk al-Madaini an Nafi, dari Nafi, an Ibni Umar, dari Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Ibnu Umar dan Nafi. Qala, berkata Ibnu Umar, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzanbu, adapun dosa, la yunsa, itu tidak bisa dilupakan. Wal birru, adapun kebaikan, la yabla, itu tidak merusak. Wadiyanu, adapun dat yang malas berbuat amal, la yamutu, itu tidak mati. Fakun, maka jadilah kamu, gitu. Kama syi'ta, fakun, kama syi'ta, sebagaimana kamu inginkan, wa kama tadinu, dan sebagaimana kamu berbuat, tudan, kamu akan mendapatkan balasan. Tudan, dibalas. Kama tadinu, tudan itu kamu berbuat, maka kamu harus menanggung resikonya, gitu. Jadi kata Nabi, dosa itu tidak akan bisa dilupakan. Jadi orang berbuat dosa itu tidak bisa dilupakan, senantiasa nempel di otak gitu. Berbuat jahat, waduh saya ingat kan gitu. Nah, lalu kebaikan itu tidak bakalan merusak gitu. Nah, wa kama tadinu tudan, kamu berbuat, maka kamu juga akan mendapatkan balasan.
Jadi berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kama tadinu tudan. Jadi kamu berbuat maka ya kamu harus menanggung resiko, menanggung balasannya. Waqad qila dan dikatakan kulun adapun setiap manusia yahsudu itu menuai atau manen. Nas itu terhadap sesuatu, yazra'u yang kul itu, nas itu menanamnya. Wa yujza dan dibalas nas itu bima terhadap sesuatu yasna'u yang nas itu berbuat. Ini kullun yahsudu ma yazra. Setiap yang seseorang itu akan memanen itu loh terhadap sesuatu yang dia tanam. Itu kullu ma yahsudu ma yazra. Setiap yang seseorang itu akan memanen sesuatu yang dia tanam. Kalau menanam menanam baik, maka dia akan memanen kebaikan. Kalau menanam keburukan, maka dia akan memanen keburukan. Dan seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Gitu. Bal qalu, bahkan para ulama itu berkata, zur'u yaumika, adapun tanaman hari ini kamu, maksudnya tanaman kamu hari ini, adapun tanaman kamu hari ini, hasadu ghaddika adalah panenmu di hari esok. Gitu. Zar'u yaumika hasadu ghaddika. Itu kan. Apa yang telah ditanam hari ini oleh kamu, maka kamu akan memanen di hari esok. Gitu. Jadi ada istilah, siapa yang menabur angin maka dia menuai badai, kan gitu. Nah, jadi apa yang ditanam hari ini maka akan dipanen hari esok. Gitu. Jadi setiap manusia akan memanen sesuatu yang dia tanam sendiri. Gitu. Nah, itulah makanya ini satu aforisme atau kata-kata wisdom ya, kata-kata bijak yang menarik untuk kita renungi bersama sebagai prinsip hidup. Pengajian sore hari ini dicukupkan dulu. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.